Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Abah Agni. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan penuh nikmat. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Abah Agni. Kali ini Abah Agni ingin mengajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan di Kota Lama Banyumas. Banyumas terletak di sebelah selatan Kota Purwokerto atau di sisi atau di pinggiran Sungai Serayu. Sebelum saya membahas tentang tempat yang akan kita tuju pada kali ini, pada jalan-jalan kali ini, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel YouTube Abah Agni, sudah like, sudah share, sudah komen. Mudah-mudahan selalu berlimpah nikmat di dunia dan di akhirat. Bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe channel YouTube Abah Agni, mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube Abah Agni. Jangan lupa di like, di share, di komen. Dan caranya subscribe cukup gampang, tulisan subscribe yang ada di bawah video, tinggal diklik dan subscribe itu gratis. Teman-teman semuanya, kali ini kita menuju ke alun-alun Banyumas. Kurang lebih bisa ditempuh sekitar 30 menitan dari pusat kota Purwokerto. Ketika teman-teman main ke alun-alun Banyumas, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah bagi yang muslim di Masjid Agung Banyumas. Sekarang kita akan masuk ke Masjid Agung Banyumas. Masjid Agung Banyumas terletak di sebelah barat alun-alun Kabupaten Banyumas. Masjid Agung Nur Sulaiman merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa. Menurut Babad Banyumas oleh Umar Madi dan Purbo Suwoijo, masjid ini dibangun setelah Balai Sipanji atau Pendapa Kabupaten Banyumas yang dibangun pada tahun 1743. Banyak ahli sejarah menyebutkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1755 pada akhir pemerintahan Raden Tumenggung Yudanegara II yang mendirikan Pendopo Sipanji. Awalnya, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Agung Banyumas, yang kemudian berganti nama menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas pada tahun 1992. Bangunan ini masuk dalam daftar cagar budaya karena merupakan peninggalan sejarah ketika ibu kota daerah masih di Banyumas atau sebelum dipindahkan ke Purwokerto. Menurut beberapa sumber, juru pelihara Masjid Agung Nur Sulaiman, BP3 Jateng, Joni Muhammad Farid, nama Masjid Nur Sulaiman berasal dari nama dua tokoh yang membangun masjid ini. Kedua tokoh tersebut adalah arsitek Kiai Nur Daiman I dan penyiar agama yang berdakwah di Masjid Agung, yaitu Kiai Nur Sulaiman. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas Banyumas, yaitu berupa atap limasan. Mulanya, arsitektur atapnya terbuat dari anyaman daun tebu dan ubinya terbuat dari semen. Lantai masjid yang semula semen semua diganti dengan tegel pada tahun 1929. Sedangkan atapnya diganti menggunakan seng bergelombang karena anyaman tersebut sulit didapatkan dan tidak tahan lama. Tetapi tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali atap bangunan masjid itu diganti dengan seng. Hingga saat ini bangunan masjid tersebut umumnya masih terjaga keasliannya tanpa hiasan ataupun ornamen baru. Arsitektur utama masjid masih didominasi oleh kayu jati. Bentuk atap Masjid Nur Sulaiman yang tumpang bersusun merupakan ciri khas Indonesia yang banyak digunakan di berbagai tempat ibadah sebelum masuknya Islam di Pulau Jawa. Selain itu, akses masuk menuju serambi masjid pada sisi utara dan selatan berbentuk lengkung dengan sebuah jendela di antaranya. Sementara bagian depan masjid yang menghadap ke timur terbuka tanpa penutup. Kemudian, bagian menara menempel pada dinding yang berada di sisi sebelah kanan. Masjid ini juga memiliki keunikan yang terletak pada atap mihrab yang terpisah dengan atap bangunan utamanya. Umumnya, atap mihrab menjadi satu dengan bangunan utama, namun ruang mihrab di masjid ini memiliki atap sendiri. Di bagian atas atap bangunan utama maupun mihrab masjid juga terdapat mustaka atau kepala yang berbentuk gada. Seiring berjalannya waktu, bangunan Masjid Agung Nur Sulaiman terus diperbaiki. Meski demikian, masjid bersejarah ini tetap mempertahankan bentuk dan dekorasi aslinya yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Untuk artikel yang tadi saya jelaskan pada video ini,
saya ambil dari Solo Pos Jateng yang terbit pada hari Selasa 28 Maret 2023 jam 22.41 waktu Indonesia Barat. Dengan penulisnya Della Anissa, Imam Yuda Saputra, solopos.com. Oke teman-teman semuanya, jadi ketika teman-teman semuanya nonton channel YouTube Abah Agni yang seneng motoran, juga saya akan berusaha untuk mengajak teman-teman semuanya untuk bermain ke tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah. Jadi motoran kita akan bermanfaat ya teman-teman semuanya. Bukan hanya motoran yang asal gas saja, tapi ada tujuannya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semuanya menuju ke Kota Lama Kabupaten Banyumas. Kalau teman-teman melaksanakan ataupun melakukan perjalanan dari arah Kota Bandung menuju ke Yogyakarta, nanti ketika teman-teman sampai di Rawalo atau Kecamatan Rawalo, teman-teman bisa mulai setting Google Map untuk menuju ke Banyumas. Nah, Kota Lama Banyumas tidak jauh dari situ tempatnya. Atau teman-teman pun bisa setting Google Map ketika teman-teman sampai di Perempatan Buntu. Tidak jauh pula dari tempat itu. Dan jikalau teman-teman melintas dari arah Jakarta menuju kota Yogyakarta melewati kota Purwokerto, kalau teman-teman melewati jalan utama, teman-teman pasti akan melewati alun-alun Banyumas ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekali lagi lewat Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kota Lama Banyumas, teman-teman wajib mampir. Bagi teman-teman yang muslim pun, menurut saya bisa nih untuk melaksanakan sholat di Masjid Agung Banyumas ini. Kalau menurut saya, masjid ini sangat bagus sekali karena apa? Di dalam masjid ini terdapat banyak sekali pilar yang kokoh dan terbuat dari kayu jati, teman-teman. Juga di masjid ini pun adem hawanya, teman-teman, karena apa? Banyak sekali jendela yang berukuran besar. Jika teman-teman menyukai seni, di sini pun tiang-tiangnya itu diukir ya teman-teman, diukir dengan mungkin bisa dikatakan kayak semacam model-model batik kayak gitu ya, khas Banyumas. Bagi teman-teman yang bawa kendaraan roda 4 ataupun lebih ya, teman-teman jangan khawatir karena tempat parkir di Masjid Agung Banyumas ini luas banget teman-teman. Ya. Tapi teman-teman ketika ke masjid ini ya, ingat jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan jangan mengganggu orang-orang yang sedang ibadah ya. Oke ya teman-teman, tadi di awal sudah dibahas ya terkait dengan kayunya apa saja yang dibuat untuk masjid ini. Kayunya kayu jati. Kemudian atapnya yang tadinya dari tebu sekarang sudah diganti dengan seng. Jadi bentuk bangunan masjid ini itu masih dipertahankan keoriginalannya atau keorisinalannya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menyisihkan sedikit rezekinya pun di sini terdapat beberapa kotak amal ya. Dan sepertinya di masjid ini pun ketika teman-teman mau beramal bisa pakai kris. Jadi lebih simpel lagi ya teman-teman semuanya. Dan pas kebetulan ketika saya menuju ke masjid ini itu sekitar jam 9 atau 10 pagi ya. Jadi masjid ini posisinya sepi. Dan posisi masjid ini itu persis di sebelah barat alun-alun kota Banyumas. Ingat, di sebelah barat alun-alun kota Banyumas. Ini masjidnya ya. Jadi perlu saya jelaskan teman-teman. Kalau Kabupaten Banyumas itu ibu kotanya Kota Purwokerto. Tapi di Kabupaten Banyumas terdapat beberapa kota, salah satunya adalah Kota Banyumas ya. Jadi masjid ini ada di sebelah barat alun-alun Kota Banyumas, bukan di sebelah barat alun-alun Kota
Purwokerto. Begitu ya teman-teman semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan channel YouTube Abah Agni. Mohon maaf jika dalam penjelasan ini terdapat kesalahan dalam lisan ataupun perbuatan saya. Salam motoran dan tetap gasken ya teman-teman semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.